Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas topik tentang komunikasi 2 not MCU ISP8266. Ya, artinya satu MCU berkomunikasi dengan not MCU yang lain. Nah, rangkaiannya seperti apa? Skemanya seperti ini ya. Jadi nanti ada not MCU yang terhubung dengan sensor di HT11 ya. Nah, ini sebagai TX-nya. Nanti ngirimin data ke not MCU satunya. Nah, lalu akan ditampilkan secara serial datanya. Nah, jadi seperti itu ya konsepnya ya. Nah, jadi kalau dilihat dari skemanya ini, di HT11 pinnya, pin VCC-nya itu saya hubungkan ke 3 volt. Yang out ini, data out-nya saya hubungkan ke D5. Dan groundnya saya hubungkan ke ini groundnya. Lalu di sisi TX yang warna kuning ya, kuning ini dihubungkan ke RX, dan yang RX di sini dihubungkan ke TX-nya not MCU 2 ini selaku RX ya. Jadi nanti not MCU TX ini membaca sensor lalu mengirimkan datanya secara serial ke not MCU RX, dan not MCU RX nanti akan menampilkan datanya secara serial ya di serial monitor. Oke, di codingannya nah, jadi ini ada include ya, headernya ya, header library-nya include dat.h. Kita definisikan pinnya, memang saya pakai D5 maka saya hubungkan atau saya ketik di sini D5. Kemudian DAT type-nya ini DAT11 ya. Oke. Nah, lalu di serial bikinnya di sini. Nah, ini untuk mengaktifkan serial, bitrate-nya 9600 ya. Nah, ini baru sensor diaktifkan ya, DAT bikin ini ya. Oke, ini saya delay 1,5 detik atau 1500 milisecond. Saya bikin variabel H menggunakan float. Nah, ini untuk membaca kelembapannya, dan untuk yang T ini untuk membaca suhunya. Nah, lalu saya buat serial print di sini ya. Nah, ini nih, tulisannya humidity, lalu ini untuk menampilkan pembacaan kelembapannya ya, yang satuannya persen. Nah, ini satunya persen. Lalu saya buat indeks, dimana setelah data ini saya buat indeks atau keterangan sebagai A gitu ya, indeks A. Lalu data yang kedua, nah ini yang akan dikirim ya, ini segini ini nanti dikirim sebagai data pertama. Lalu data yang kedua, ini tulisan temperatur, nanti ditampilkan data suhunya ya. Nah, satuannya adalah derajat Celcius, dan kemudian saya akan membuat indeks B ya. Artinya ini untuk sebagai tanda bahasanya ini data yang kedua gitu ya. Lalu di sisi yang RX-nya, nah di RX-nya kita bikin variabel C, data in, index of A, index of B, lalu data 1 sama data 2. Ini kita mengaktifkan serialnya, bitrate-nya harus sama ya, 9600. Nah, jika ini ada data yang diterima ya. Kalau 0 ya, kalau sama dengan 0, serial available-nya itu sama dengan 0, maka dikatakan itu nggak ada data ya. Jadi kalau misal lebih besar dari 0, maka berarti ada data ya. Nah, ini J ini menggunakan karakter ya, char ya. Ini untuk membaca data serialnya ya. Oke, jika data serialnya ini, nah ini yang tadi kita tuliskan tadi untuk yang enter ya. Jadi itu berhenti di sini ya. Nah, oke. Jika C ini datanya itu sama dengan ini ya, atau enter di sini ya, itu akan berhenti dulu. Nah, jika tidak, nah ini data in plus sama dengan C. Artinya data yang masuk ditambahkan gitu ya. Nah, nih kita bikin if lagi jika C itu ya ini ya, yang enter tadi
Nah, ini untuk parse data. Parse data ini ini fungsi ya. Fungsinya ini void parse data. Nah, ini di sini. Nah, jika C sama dengan /n, atau kita tafsirkan sebagai enter, nah maka proses ini ya untuk ngenalin di mana letak posisinya data yang udah kita indeskan tadi. Nah, itu. Jika udah proses seperti ini, udah dikenali, maka langsung data 1, data 2 udah keisi, bahwasanya data 1 itu untuk kelembapan, data yang kedua untuk suhu. Nah, baru proses serial print atau menampilkan data yang diterima. Nah, dimulai dari kata-katanya data 1 sama dengan data 1. Ini harusnya data kelembapan ya, nanti akan tampil gitu kan. Lalu untuk yang kedua, data yang kedua, nah ini untuk data 2 ini suhu ya. Nah, Nah, baru di sini ketika udah selesai menampilkan ini, nah C sama dengan 0, artinya dikosongkan lagi ya variabel C-nya, ya, data in-nya juga dikosongkan lagi ya. Jadi nanti ini untuk menghilangkan history datanya. Jadi, nanti kalau misal ada data lagi keisi di variabel C-nya ya, karena ini C ini untuk membaca data serialnya. Jadi seperti itu gambaran codingannya. Rangkaiannya seperti ini ya. Nah, ini yang ada di HT11-nya, ini sebagai TX-nya. Ya, saya menggunakan Node MCU yang lowin. Oke. Ya, ini yang warna merah ini data dari DHT11, saya hubungkan ke D5 ya, tulisan D5 ini. Dan yang warna orange ini ke ground, dan yang warna coklat ya, ini warna coklat ke 3 volt, 3V-nya si Node MCU. Lalu di sini ada kabel. Oke, kabel yang warna kuning ini sebagai TX di sini ya. Oke. Ini sebagai TX di sini. Nanti TX-nya ini akan masuk ke RX Node MCU ini gitu ya. Oke, kalau kita mau pakai ya nanti dua arah, misalnya dari ini ngirim ke sini juga bisa gitu ya. Sebenarnya kalau hanya ini ngirim ke sini, hanya satu kabel udah cukup ya. Artinya dari TX-nya ini yang warna kuning, TX ini masuk ke pin RX-nya sini ya. Oke, dari TX ini yang warna kuning masuk ke pin RX Node MCU ini ya. Jadi seperti gambar ini. Jadi seperti yang ada di sini ya. Ya, oke. Sekarang saya akan upload programnya. Dimulai dari program yang TX dulu. Oke. Yang TX saya hubungkan. Oke. Ini yang TX. Saya cek dulu boardnya ya. Oke, udah sesuai ya, Node MCU versi 1 ya. Bagi Anda yang belum ada ESP82 boardnya, silahkan tonton video saya sebelumnya tentang cara menambahkan library Node MCU di IDE Arduino. Oke, lalu kita cek portnya COM3. Oke, udah sesuai ya, COM3. Ini saya atur COM3 dan saya upload. Oke, ini udah selesai. Langkah selanjutnya kita hubungkan Node MCU yang RX ya. Kita hubungkan Node MCU yang RX. Oke, sudah terhubung. Kita upload programnya yang RX. Oke, kita pilih boardnya COM5 ya. Nah, kita cek memang COM5. Oke, kita upload sekarang. Oke, gak mau ya, jadi harus dilepas salah satu dulu. Saya lepas dulu biar kedetek COM5 ya. Nah, oke, bisa ya. Di dalam satu laptop di Node MCU itu kalau terhubung dua Node MCU, kita lagi upload program,
error ya, harus dilepas salah satu dulu untuk upload. Oke, udah selesai ya. Sekarang saya hubungkan kembali Node MCU yang TX nya dan saya jalankan serial monitornya. Oke, data 1 humidity 74%, data 2 temperatur ya, suhu 28,70 derajat Celcius. Oke, sekarang saya tes. Jika saya tekan, saya tutup, lubang-lubang yang ada di sensor naik nggak? Oke, kelembapannya naik ya. Oke, 87%, suhunya 29. Naik lagi. Oke, sekarang humidity-nya atau kelembapannya 90%. Suhunya udah nyampe 30,5 derajat Celcius. Oke, jadi seperti ini ya komunikasi secara serial antara dua node MCU ESP8266. Skemanya seperti ini ya. Oke, dan di sini juga ada codingan untuk parse data ya, atau memecah data ya di sini ya, yang mana datanya yang dikirim. Nah, ini sebenarnya gini ya, artinya kalau misal tampil itu ambilkan secara serial di sini, datanya bakalan seperti ini gitu ya. Kita cek ya, kita ganti ini komnya kom 3. Nah, oke. Datanya yang dikirim ya dari TX-nya itu seperti ini gitu kan. Nah, seperti ini. Namun tiap datanya itu ada tandanya di akhir ya. Nah, A ini untuk data ini dan yang B untuk data yang kedua ya. A untuk data kelembapan dan yang B untuk data suhu. Ini yang dikirim ya. Karena TX kan ada di COM 3 ya. COM 3 atau TX-nya yang ada sensor DHT-nya itu mengirimkan data seperti ini. Lalu di sisi RX-nya, ya, menerima data satu baris tadi itu dipecah ya. Ya, dipecah sama dia bahwasanya kalau ketemu kata-kata atau karakter A itu dikategorikan sebagai data yang pertama gitu ya. Lalu kalau misal ketemu huruf B itu sebagai data yang kedua. Nah, seperti itu. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Jika Anda ingin download codingannya ada di deskripsi saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.